Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 470. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun pergi bermeditasi, datang ke jantung Hong Meng yang tergantung di kolam roh, dan berdiri di dunia Hong Meng di udara. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat 4 domain ilahi, dia belum berlatih tubuh Hong Meng Ba. Oleh karena itu, dia sekarang memiliki 4 kesempatan untuk mengendalikan cairan surgawi Hong Meng untuk memadamkan tubuhnya. Dengan promosinya tubuh Hong Meng Ba tingkat 9, ia dapat mengontrol 90 cairan surgawi Hong Meng setiap saat. Mengacu pada kulit seluruh tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, 5 organ zang, dan panca indera. Mendinginkan seluruh kulit, daging, otot dan tulang tubuh berarti menyelesaikan kultivasi pada tahap awal langkah 9. Ketika tulang dan meridian seluruh tubuh padam, itu berarti kultivasi selesai pada tahap awal tingkat ke-9 dan memasuki tahap pencapaian besar tingkat ke-9. Badan air Hong Meng tingkat ke-9 lebih keras dari badan emas Hong Meng dan lebih fleksibel dari badan kayu Hong Meng. Setelah dikultivasi, tubuh Tan Yun akan berubah bentuk seperti aliran emas, yang tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga membuat musuh tidak berdaya. Saat ini, Tan Yun tampaknya menjadi penguasa dunia Hong Meng. Dia berdiri di udara, menghadap ke cairan surgawi Hong Meng seperti lautan, dan dengan tegas berkata, "Kekuatan, aku ingin kekuatan yang lebih kuat. Cairan surgawi Hong Meng, telan untukku." Segera, 360 cairan suci seperti naga naik dari permukaan cairan, berputar-putar di sekelilingnya perlahan dan berubah menjadi jejak cairan suci, dan setelah mengebor ke tengah alisnya, mereka mulai meresap ke dalam kulit, daging dan tulang tubuhnya, kerangka. Tiba-tiba, rasa sakit jauh ke dalam sumsum tulang membuat fitur wajah Tan Yun berubah, mengerikan seperti hantu, berkeringat seperti hujan. Setelah 100 tahun di menara, Tan Yun akhirnya menyempurnakan cairan Dewa Hong Meng, dan badan air Hong Meng telah memasuki tingkat 99 tahap tengah, memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata abadi palsu tingkat rendah dengan tangan kosong. Jajaran harta sihir di benua hukuman surgawi menjadi prajurit roh, instrumen harta, instrumen subhormat, instrumen kehormatan, instrumen subsuci, instrumen suci, instrumen subabadi dan instrumen abadi. Tan Yun tahu bahwa senjata abadi di mulut para praktisi di benua hukuman surgawi bukanlah senjata abadi yang sebenarnya. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata abadi palsu. Di hati para pembudidaya daratan, apakah itu senjata sub-abadi atau senjata abadi di benua hukuman surgawi, itu hanya gelar yang dilebih-lebihkan. Sebenarnya mudah untuk dipahami, karena masih banyak orang di daratan yang mengklaim bahwa pedang mereka adalah pedang Dewa XX. Sebenarnya, pedang suci macam apa itu? Hanya berbicara tentang kekuatan tubuh fisik, melihat dunia fana yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Jika saya, Tan Yun, adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Setelah Tan Yun membocorkan kata-katanya, dia perlahan berdiri, tersenyum seperti angin musim semi dan berkata, "Air Hong Meng, Ki." Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 200 kaki. Dia masih emas, meskipun dia besar, dia terlihat sangat terkoordinasi. Tan Yun melambaikan tangannya, boom. Saat pintu menara terbuka, pemandangan luar biasa terjadi. Tetapi melihat tubuh emasnya hingga 200 kaki, tiba-tiba berubah menjadi aliran air emas hingga 500 kaki, menghancurkan kehampaan. Setelah terbang keluar dari gerbang menara, ia naik melawan arus menuju langit. Selama bernapas, ia naik ke kehampaan 8.000 mil. Kemudian aliran air keemasan dengan cepat berubah menjadi Tan Yun setinggi 200 kaki. Bas! Rambut Tan Yun beterbangan, dan indera spiritual yang tak terlihat naik ke langit, melewati lapisan awan.
Segera itu melampaui 18 juta li kekosongan, dan kemudian, itu menembus 20 juta li. Pada akhirnya, ketika kesadaran spiritual berada pada jarak 30 juta mil, ia berhenti. Seperti yang kita semua tahu, tingkat 4 domain ilahi umumnya, dan kesadaran spiritual dapat mencakup area seluas 18 juta mil, 5 area, 20 juta li, tingkat 6 adalah 22 juta li. Tingkat 7 domain ilahi area, 25 juta li, tingkat 8 meliputi area seluas 28 juta li, tingkat 9 meliputi area seluas 31 juta li. Kesempurnaan agung domain ilahi, dan kesadaran spiritual dapat mencakup area seluas 35 juta mil. Saat ini, itu berarti jiwa Tan Yun kuat dan dekat dengan tingkat 9 domain ilahi. Bagus, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas. Tubuhnya menyusut ke ukuran aslinya dan mengenakan jubah putih. Tan Yun mengambil langkah, lalu melintasi kehampaan dan muncul di puncak. Tan Yun berkata dengan keras, sudah waktunya bagi kera tua, Prai besar, Moer, dan raja dari 6 keluarga untuk keluar dan bermain dengan sekelompok orang tua di luar wilayah rahasia. Gaga, itu tuannya. Mengaum. Dengan raungan penuh kegembiraan. Sekarang, dari tahap awal tahap ke-9 sebelumnya, kera iblis telah melewati tahap pertumbuhan tahap ke-9 dan memasuki tahap dewasa, dan secara samar-samar telah menyentuh penghalang tahap-tahap ke-9 untuk perampokan. Singa naga emas dan Moer telah dipromosikan ke tahap pertumbuhan ke-9. Karena rentang hidup hewan yang panjang, setelah kelahiran level 9, waktu yang dihabiskan untuk mempromosikan ranah jauh lebih lama daripada ranah. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Kelabang yang Haus Darah, Raja Elang Ungu dan Raja Burung Merah Rosevins telah dipromosikan ke tahap ke-9. Raja Beruang Naga Tianluo menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan memasuki tahap kelahiran ke-9. Hanya Raja Naga, Harimau, dan Buaya yang sekarang berada di tahap perampokan ke-8. Menurut Tan Yun, kera tua itu cukup kuat untuk bersaing dengan tingkat eklosion. Singa Naga Emas setidaknya bisa membunuh tingkat 8 domain ilahi biasa. Moer dapat membunuh tingkat 7 domain ilahi biasa. Setelah berlatih, Sutra Hati Binatang Batian, yang diberikan oleh Tan Yun, raja-raja dari 6 keluarga dapat membunuh sebanyak yang mereka bisa dalam menghadapi kekuatan pertama hingga ketiga dari ranah domain ilahi. Selain Raja Naga, Harimau, dan Raja Buaya, dari 5 keluarga lainnya semuanya memiliki kemampuan untuk membunuh tingkat 4-5 domain ilahi. Tan Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh di tingkat 7 domain ilahi, kecuali pihak lain juga memiliki kekuatan untuk menantang di luar level. Wow! Tidak ada keraguan bahwa dengan peningkatan tajam dalam kekuatan Tan Yun dan 9 binatang buas, kekuatan tertinggi Sekte Huangfu Shengzong telah ditingkatkan dengan pesat, dan telah melangkah ke jajaran banyak orang kuat di daratan. Tan Yun melirik 9 binatang dan berkata, ikuti aku untuk meninggalkan tempat rahasia dan membunuh musuh. Cobalah untuk tidak melepaskannya. 9 binatang berkata serempak, bawahan patuh. Shain berganti. Pada saat yang sama, di luar tempat rahasia sekte. Di langit, ada 82 orang dari 4 kekuatan utama, klan Si, dinasti Suci Nangong, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Abadi. Kecuali Zugeyu yang merupakan kesempurnaan agung dari alam ilahi, 81 orang lainnya semuanya di tingkat ranah domain ilahi. Yang terkuat Ruyan Gouxian di tingkat 7 domain ilahi. Si Potian di tingkat 6 domain ilahi. Sisanya adalah orang-orang dengan tingkat 1-5 domain ilahi. Bang-bang. Pintu alam rahasia bergetar hebat, dan ada banyak retakan yang mengejutkan, dan tirai yang menutupi pintu alam rahasia seperti api unggun yang bergoyang, seolah-olah akan padam kapan saja. Haha, Si Po tertawa marah. Pintu gerbang rahasia akan segera rusak. Tan Yun, dengarkan, bajingan. Patriark ini ingin seluruh hidup Huangfu Shengzongmu mengubur istri dan anakku. Tiba-tiba, suara ejekan yang familiar datang dari pintu tempat rahasia, Si Potian. Kamu tidak perlu mendobrak pintu tempat rahasia. Aku bisa memecahkannya. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu membunuhku untuk membalas dendam keluargamu, atau apakah aku ingin mengirimmu untuk bertemu dengan Yan Yu Huang dan Si Wan Luo.
Suara Tan Yun baru saja jatuh, ledakan. Dan pintu tempat rahasia, yang semula penuh retakan, meledak. Wah! Ketika si Potian tercengang, aliran air keemasan menyembur keluar dari pintu alam rahasia dan langsung melewati kehampaan ribuan mil, muncul di depan si Potian, dan berbalik. Menjadi Tan Yun setinggi 200 meter. Tingkat 4 domain ilahi, bagaimana ini mungkin? Si Potian berteriak, dan tubuhmu, bagaimana itu bisa berubah, dan mengapa kecepatanmu lebih cepat dari Patriark? Si Potian ketakutan, lari, kami bukan lawan Tan Yun. Si Potian berteriak dan mengeluarkan perahu roh senjata abadi bermutu tinggi. Setelah naik perahu roh, dia berlari ke arah luar gunung. Dia takut, saya sangat takut. Dalam pemahamannya, lebih dari 12 tahun yang lalu, Tan Yun adalah tingkat 8 alam alahi, tidak dapat dengan cepat meningkatkan ranah dengan retret. Dia sebelumnya telah menentukan bahwa Tan Yun tidak akan dipromosikan ke tingkat pertama domain ilahi tidak peduli seberapa dia menantang langit. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Tan Yun tidak hanya akan dipromosikan, tetapi juga memasuki tingkat keempat. Pada saat ini, para penyembah dinasti suci Nangong, klan Si, sekte abadi-abadi, dan kekuatan besar domain ilahi dari Istana Peri Abadi, benar-benar ngeri. Hal yang sama berlaku untuk Ruyan Gaoxian, yang memiliki 7 tingkat domain ilahi. Ruyan Gaoxian memunculkan badai di hatinya. Dia tidak tahu bagaimana tubuh Tan Yun bisa muncul dalam bentuk cairan emas, dan kecepatan terbangnya bahkan 3 poin lebih cepat dari dirinya. Ruyan dan Gaoxian meraung cemas, bubar dan larilah untuk hidupmu. Dia meraung dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan. Kekuatan lain juga ingin bubar dan lari untuk hidup mereka. Gaga, Patua, aku tahu kemana kamu pergi. Raungan dan senyum mengguncang langit. Kera iblis berubah menjadi sinar ungu dan hitam, yang melintasi puluhan ribu mil di langit. Itu muncul dengan anggun di atas kepala Ruyan Gaoxian dan melambaikan tongkat dengan lembut. Tidak. Ruyan dan Gaoxian berteriak. Mereka menyerang kera begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia dipukul dengan tongkat. Bang! Ruyan dan Gaoxian berubah menjadi daging dan darah. Tan Yun, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Biarkan kera rohmu berhenti. 7 janin abadi Ruyan Gaoxian, terbang keluar dari tubuh dan meraung ngeri. Kera tua, jangan dengarkan omong kosongnya. Bunuh dia. Tan Yun membentak dan membunuh 7 janin abadi Ruyan dan Gaoxian dengan tongkat. Tan Yun, sekte abadi-abadiku sangat kuat. Kamu tidak tahu. Tunggu. Ruyan Gaoxian meraung dengan enggan, Wuji, ingatlah untuk membalaskan dendam Gaosu. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan 7 janin abadi Ruyan Gaoxian menghilang di bawah tongkat kera tua. Sebelum Tan Yun bergegas keluar dari gerbang tempat rahasia, karena Ruyan Wuji dan Sugeyu memiliki alam terendah, dan identitas mereka istimewa, mereka berada ribuan mil jauhnya dari gerbang tempat rahasia untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, kesadaran spiritual Ruyan Wuji menyelimuti Ruyan Gaoxian, dengan air mata mengalir di wajahnya dan menangis, Gaosu, jangan khawatir, Wuji akan membalaskanmu. Sugeyu, di sampingnya, juga sedih. Dia melihat leluhurnya, di tingkat 1 hingga 5 kali di Istana Peri Abadi, dibantai secara brutal oleh 6 raja, seperti Iblis, Singa Naga Emas, dan Raja Beruang Naga Tianluo, yang bergegas keluar dari tempat rahasia Huangfu. Satu setelah lainnya. Pemimpin istana, lari. Ingatlah untuk membalaskan dendam kita. Tuan istana, lari. Raungan marah leluhur Istana Peri Abadi masih melekat di telinga mereka. Di langit di luar rahasia Huangfu, Moer tingkat 9 tidak perlu berubah menjadi naga sama sekali, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Sosoknya berkedip dalam kehampaan, melintasi kehampaan 50.000 li, dan tangan kanannya menghancurkan kepala musuh. Matilah untukku. Kera iblis memegang tongkat di tangan kanannya. Tubuhnya setinggi 800 kaki seperti gunung hitam, dengan kehampaan yang retak, dan kecepatannya sangat cepat sehingga ia mengejar kekuatan besar domain ilahi yang melarikan diri dan meledakkannya tanpa pandang bulu. Membunuh. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng. Setiap kali tubuhnya berkelap-kelip,
dia melintasi kehampaan dan mengejar si Potian mengendalikan perahu roh sub abadi terbaik. Kecepatan kilat Tan Yun 3 poin lebih cepat dari kecepatan si Potian dalam mengemudikan perahu roh, dan pada kecepatan ini, dia bisa mengejar si Potian paling lama. Tepat ketika si Potian mengendarai perahu roh melalui lautan awan yang luas, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Tan Yun, "Master Sekte Tan, orang-orang tua membantumu." Feng Yun. Tan Yun terkejut, memalingkan muka, dan melihat perahu roh penuh 15 orang keluar dari udara tipis di lautan awan. Tan Yun mengenali mereka berdua secara sekilas dan berkata dengan terkejut, "Feng Yun, Qing Cheng." Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa, kecuali Qing Cheng, 14 orang yang tersisa di perahu roh semuanya kuat di domain ilahi. Di antara mereka, seorang pria parubaya dengan penampilan yang agung, dan seorang lelaki tua adalah tingkat ke-7 domain ilahi. Dari 11 penatua yang tersisa, 3 di antaranya berada di tingkat ke-5 domain, dan sisanya berada di tingkat pertama hingga ke-4. Pria parubaya itu menghadap Tan Yun, memeluk tinjunya di udara dan berkata, "Tuan Tan, saya Feng Tianlun, kepala klan Feng. Saya ayah dari gadis Qing Cheng. Saya di sini untuk membantumu." Begitu kata-kata itu jatuh, Feng Tianlun berkata dengan suara galak, "Penatua, Anda menangkap si Satian bersama saya hidup-hidup, dan yang lain akan membunuh musuh lain yang berlari untuk hidupnya." Bawahan patuh. Tetua dari keluarga Feng memancarkan napas tingkat 7 domain ilahi. Dia dan Feng Tianlun menjauh dari perahu roh. Ketika si Potian lewat, mereka langsung muncul di perahu roh si Potian dan mulai menyerang si Potian. 11 tetua klan Feng lainnya terbang menuruni perahu roh dan melayang di lautan awan, mengejar dan membunuh orang-orang dari klan Si, Sekte Abadi-Abadi, Istana Peri Abadi, dan Dinasti Suci Nangong. Pada saat ini, Tan Yun dan Feng Qing Cheng yang anggun di perahu roh saling memandang di udara. Wajah cantik Feng Qing Cheng menunjukkan senyum nakal, "Ini kejutan, bukan?" "Itu benar-benar kejutan." Tan Yun tersenyum kecil, "Kapan kamu datang?" "Tebak." Feng Qing Cheng tersenyum. "Tidak lama setelah aku tiba," kata Tan Yun. "Tidak?" kata Feng Qing Cheng sambil tersenyum, 8 tahun yang lalu, saya membujuk ayah dan tetua saya untuk bersembunyi di sini ketika kami tiba di Gunung Tianfu." Rambut Tan Yun berkibar, dan pupil matanya yang besar menunjukkan sentuhan emosi. "Terima kasih." "Sama-sama," Feng Qing Cheng berkata dengan tenang, "Kami pikir kami dapat membantu, tetapi sekarang tampaknya tanpa bantuan klan Feng kami, Anda dapat dengan mudah membunuh musuh sendirian. Cukup bagimu untuk memiliki niat ini." Tan Yun berkata setelah jeda. Tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kamu mencari kematian. Tapi itu adalah leluhur dari Sekte Abadi-Abadi, leluhur tingkat ke-4 domain ilahi, dan dengan gagasan untuk menangkap Feng Qing Cheng hidup-hidup, dia berkedip ke arah Feng Qing Cheng tingkat ke-6 dari alam ilahi.